dari kelompok 4 akan membahas mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud ketahanan pangan itu? Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercantum dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Nah, ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi karena masih banyak hal yang mempengaruhi untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat daerah dan rumah tangga. Suatu bangsa harus menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pangan warganya untuk memperkuat ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan salah satu dari dampak kemiskinan adalah kelaparan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya. Nah, ketahanan pangan nasional menjadi isu strategis bagi Indonesia, mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan mempunyai dimensi sangat luas dan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam dimensi yang lebih makro, eksternal, strategis, dan politis, ketahanan pangan dapat menjelma menjadi keberdaulatan pangan atau food reliance yang merujuk pada suatu ancaman berat bagi keberdaulatan suatu bangsa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Nah, ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pangan impor adalah salah satu indikasi dari keberdaulatan pangan. Bentuk paling menakutkan dari buruknya keberdaulatan pangan adalah keterjebakan pangan atau food trap, di mana negara hanya menggantungkan sepenuhnya pada pasokan pangan negara lain, sementara cadangan devisa dan neraca pembayaran dalam negerinya sangat buruk. Berkaitan dengan kondisi cadangan devisa dan neraca pembayaran yang ada di suatu negara, pada tahun 1798, Thomas Robert Malthus menulis buku dengan judul Essay on the Principle of Population, di mana dalam buku tersebut menganalisis tendensi universal mengenai penduduk suatu negara untuk berkembang secara deret ukur. Teori Malthus ini menyangkut hubungan antara tingkat pertumbuhan penghasilan agregat dengan tingkat penghasilan per kapita. Jika penghasilan agregat naik dengan cepat, maka tingkat penghasilan tersebut juga otomatis akan naik. Namun, jika jumlah penduduk naik atau tumbuh lebih cepat daripada penghasilan agregat, maka penghasilan per kapitanya akan menurun. Tingkat kelaparan di Indonesia terus mengalami tren penurunan. Berdasarkan Global Hunger Index atau GHI, pada tahun 2020, skor GHI Indonesia menunjukkan angka 19,1 poin, atau turun 1 poin dari tahun sebelumnya yaitu 20,1. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa posisi tingkat kelaparan Indonesia telah berpindah dari kategori serius ke kategori sedang. Selanjutnya, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI melakukan kajian cepat terhadap masyarakat di tingkat rumah tangga melalui survei online yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia. Survei tersebut berlangsung antara tanggal 15 September hingga 5 Oktober 2020. Dan dari 1.489 responden yang telah terpilih, 64% diantaranya termasuk dalam kategori rumah tangga tahan pangan. Berdasarkan Global Food Security Index atau GFSI, pada tahun 2022 Indonesia tercatat memiliki nilai sebesar 60,2 poin. Dan menurut laporan yang dimuat dalam Economist Impact, nilai GFSI tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,7% dibandingkan nilai GFSI Indonesia di tahun lalu. Skor GFSI tersebut juga menjadikan ketahanan pangan di Indonesia masuk dalam kategori moderat, di mana kategori moderat ini dimulai dari skor 55 hingga 69,9 poin. Peringkat skor Indeks Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan provinsi pada tahun 2021 menunjukkan 5 provinsi dengan urutan skor Indeks Ketahanan Pangan terbaik. Yang pertama ada Provinsi Bali dengan 83,82 poin, yang kedua ada Jawa Tengah dengan 82,73 poin, yang ketiga ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 81,43 poin, yang keempat ada Sulawesi Selatan dengan 80,82 poin,
Dan yang kelima ada Provinsi Gorontalo dengan 80,52 poin. Sedangkan 5 provinsi dengan urutan skor indeks ketahanan pangan terendah pada tahun 2021, yang pertama ada Provinsi Papua dengan 35,48 poin, yang kedua ada Papua Barat dengan 46,05 poin, yang ketiga ada Maluku dengan 58,70 poin, yang keempat ada Maluku Utara dengan 59,58 poin, dan yang kelima ada Kepulauan Riau dengan 63,26 poin. Mewujudkan ketahanan pangan menjadi sebuah tantangan bagi suatu negara karena dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan. Permasalahan ketahanan pangan dapat dilihat dari dua sisi. Permasalahan dari sisi yang pertama adalah pada penyediaan pasokan. Produksi pangan dari sektor pertanian terancam mengalami penurunan akibat perubahan iklim global. Perubahan iklim global yang ekstrim dapat mempengaruhi produksi pangan dari hasil pertanian. Selain perubahan iklim global, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan hunian dan industri juga menjadi faktor berkurangnya hasil panen. Sistem pertanian di Indonesia juga masih didominasi usaha tani skala kecil. Petani skala kecil sering dihadapkan dengan masalah keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Permasalahan yang kedua dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan. Perubahan selera masyarakat terhadap konsumsi pangan membuat masyarakat lebih menyukai makanan cepat saji dibanding makanan khas lokal Indonesia. Citra makanan cepat saji diperkenalkan dan dipopulerkan melalui perkembangan teknologi informasi yang begitu masif dan menawarkan perasaan bangga dan berkelas saat mengonsumsinya. Berbeda dengan makanan lokal yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak menarik sehingga masyarakat perlahan mulai meninggalkannya. Ketahanan pangan nasional juga didukung oleh perdagangan internasional seperti ekspor dan impor hasil pertanian. Suatu negara melakukan ekspor pertanian disebabkan oleh beberapa faktor seperti pasokan produk pertanian domestik berada dalam jumlah dan kualitas yang memadai, reputasi produk hasil pertanian, kemampuan negara eksportir dalam memenuhi kebutuhan ekspor, serta kondisi pemerintahan dari negara yang dituju. Sedangkan suatu negara melakukan impor hasil pertanian ketika produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Pelaksanaan ekspor antar negara menjadi salah satu ajang dalam menjaga hubungan baik antar negara yang bersangkutan. Namun, diperlukan kebijaksanaan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor agar sesuai dengan kondisi pasokan bahan pangan dalam negeri. Melakukan ekspor pada saat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi dan terpenuhi, serta melakukan impor sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Karena impor yang berlebihan akan menjatuhkan harga domestik, sehingga menurunkan minat konsumen dalam membeli bahan pangan produksi lokal. Nah, dalam menjaga kemampuan produksi serta mendorong daya beli masyarakat terhadap produksi hasil pertanian lokal, maka pemerintah melakukan stabilitas harga melalui kebijakan harga pangan yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan tersebut. Nah, contoh dari kebijakan harga pangan tersebut ialah dengan menetapkan harga pasar dengan penetapan harga minimum atau full price yang berguna untuk menghindari tengkulak sehingga melindungi dari sisi produsen. Kemudian ada pun juga penetapan dengan harga maksimum atau selling price atau disebut juga dengan HET yang nantinya juga akan melindungi dari sisi konsumen. Nah, secara tidak langsung juga pemerintah juga telah menentukan harga pasar melalui subsidi dan juga pajak. Nah, penetapan dari sisi pajak sendiri yaitu dengan dikenakan pajak dengan biaya yang berbeda-beda terhadap komoditas tertentu. Contohnya seperti barang impor. Nah, dalam penetapan di sisi subsidi yaitu berupa penurunan harga komoditas pokok sehingga nantinya akan mampu melindungi daya beli dalam masyarakat. Solusi yang dapat ditempuh untuk menjaga ketahanan pangan nasional yang pertama yaitu budidaya tanaman pertanian dengan teknologi pertanian alternatif dalam mengatasi alih fungsi lahan. Yang kedua yaitu konsumsi bahan pangan sesuai dengan kebutuhan atau secukupnya untuk mengurangi limbah pangan. Yang ketiga yaitu memulai langkah kecil dari rumah tangga untuk melakukan diverifikasi bahan pangan pokok seperti mengganti konsumsi nasi menjadi umbi-umbian, biji-bijian atau bahan pokok yang sesuai dengan hasil bumi daerah masing-masing. Yang terakhir yaitu pemerintah membantu petani dalam akses pemodalan seperti kemudahan pinjaman modal awal tahap 6
kemudahan akses untuk mendapatkan bibit tanaman unggul, membantu dalam pemenuhan kebutuhan sarana pertanian, kemudahan perizinan dalam pengelolaan lahan non-produktif menjadi lahan produktif, yang terakhir yaitu membantu petani dalam mengakses penggunaan teknologi pertanian.